eh, menentukan matriks Jacobian gitu ya. Kemudian menemukan nilai kan menemukan R0 kita. Nah, proyeknya itu sampai kapan? Nanti sampai dengan waktu UAS. Nah, waktu UAS itu adalah nanti presentasi terakhir untuk proyek kita. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin bisa ya dari masing-masing kelompok mencoba dulu gitu ya, memodelkan dari eh, apa yang kemarin itu temanya sudah diambil kan ya, sesuai dan dianalisa kestabilannya gitu. Oke, dari beberapa kelompok yang ada di sini kira-kira sudah ada bayangan modelnya eh, terkait dengan apa yang dipilih sebagai topik kemarin. Mungkin langsung bisa dikonsultasikan ya di sini ya. Modelnya kita sepakati, baru kemudian bisa lanjut ke analisis kestabilannya. Itu ya. Nanti di sini setiap pertemuan itu berarti progres eh, mengenai proyeknya itu gitu. Oke, baik, silakan. Mungkin dari masing-masing kelompok silakan ya bisa menceritakan progresnya sudah sampai mana nih. Oke, silakan ya. Baik, Bu. Kami dari Ya. kelompok satu izin share screen ya, Bu, untuk Oke, silakan dari kelompok satu. Hmm, oke, bisa langsung diceritakan ya. baik, Bu. Di sini kami dari kelompok satu memilih topik yaitu penyakit menular HIV. Nah, setelah kami searching, terus kami mulai cari, nah, model kompartemen yang direkomendasikan untuk studi kasus pada penyakit HIV itu adalah SI, di mana SI itu adalah susceptible infection. Nah, di sini setelah mempelajari berbagai pendekatan untuk memahami dinamika penularan HIV, kami memilih menggunakan model kompartemen SI. Model ini kami pilih karena sederhana dan cocok untuk menggambarkan dinamika penyebaran HIV sebagai penyakit menular kronis, di mana individu yang terinfeksi tetap dalam status I untuk jangka waktu yang panjang tanpa pindah ke kategori R atau recovered. Nah, di sini model ini di membagi populasi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama susceptible itu adalah individu yang rentan terhadap infeksi HIV. Nah, infeksi ini individu yang telah terinfeksi HIV dan berpotensi untuk menularkan penyakitnya. Nanti untuk proses kelanjutan dari artikel kami akan mengumpulkan data yang berasal dari eh, laporan epidemiologi HIV, studi literatur yang relevan mengenai dinamika penularan HIV, dan parameter tingkat penularan dari sumber yang terpercaya. Mungkin untuk pengumpulan data ini akan bertambah lagi sumbernya seiring kami melanjutkan artikelnya. Terus untuk rencana selanjutnya akan melengkapi data, terus pengupasan data awal untuk memformulasikan parameter model SI. Lalu selanjutnya simulasi dinamika penularan untuk mengevaluasi pengaruh parameter kunci dan identifikasi strategi kontrol yang optimal berdasarkan hasil simulasi. Untuk kelompok satu, progres kami dari minggu pertama ini. Oke.
Ini HIV ya. Iya, Bu. Sangat banyak ya paper-paper terkait dengan HIV gitu. Nah, dalam hal ini nanti berarti harus coba dibuat mungkin model yang baru berarti berdasarkan referensi-referensi sebelumnya gitu ya. Karena kalau misalkan kita betul-betul oh ya model SI gitu, barangkali kalau sesimpel model SI itu sudah banyak dikerjakan sama orang lain. Nah, itu ya. Nanti silahkan dikaji lebih dalam gitu. Kira-kira dari model yang sederhana HIV itu apa yang bisa kita kembangkan. Nah, misalkan di sini HIV, tetapi bagaimana kalau dia komorbid, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan komorbid ada yang pasien memang komorbid dan kemudian ada yang memang murni hanya HIV. Nah, misalkan ini nanti ada perbedaan yang mungkin bisa dikembangkan seperti itu. Karena kalau misalkan sama persis dengan model yang sudah ada kan pasti analisisnya juga sama, gitu ya. Jadi mohon diberikan nanti kajian-kajian yang lebih dalam gitu ya terkait dengan penyakit itu dan kemudian kita modelkan sehingga kita bisa menceritakan kebaruannya. Apa yang baru dari model ini gitu dibanding dengan paper-paper atau mungkin artikel-artikel yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, caranya bisa kita lihat gitu ya di Google Scholars gitu ya, di Google Scholars kita bisa searching itu ya dengan kata kunci eh, HIV gitu ya dan mathematical modeling of HIV. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu akan muncul nanti di tahun 2024 akan banyak sekali artikel tentang terkait dengan itu 2023, 2022 dan seterusnya ya gitu. Nah, dari artikel-artikel itu nanti kita coba. Nah, kira-kira mana artikel-artikel yang terbaru yang akan menjadi referensi utama gitu ya. Baru kemudian kita kaji di sana kira-kira saran yang diberikan oleh mereka ini apa? Adakah kebaruan yang bisa kita jadikan open problem di sini yang bisa kita selesaikan, gitu ya? Nah, kalau ini menarik sih. HIV itu memang sampai saat ini dan penyakit yang memang sampai saat ini itu emerging gitu ya. Jadi saya kira ini menarik, tetapi kita kan memang tidak boleh mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan orang lain gitu ya. Kalau untuk proyek ya. Jadi mesti nanti ada kebaruan, walaupun mungkin kebaruan itu dengan menambahkan kelas, kebaruan dengan menambahkan parameter-parameternya seperti itu ya bisa menambahkan juga modifikasi, misalkan itu komorbid, atau mungkin sebetulnya penghambat dari penyakit HIV itu sendiri. Barangkali sekarang sudah ditemukan ya, apa sih yang bisa menghambat kalau mungkin menyembuhkan barangkali tidak mungkin. Dalam hal ini HIV itu fatal disease. Fatal disease itu memang ya nggak bisa sembuh gitu ya. Nah, barangkali sekarang tetapi ada obat-obat penghambat. Nah, barangkali di sini obat penghambat itu bisa secara apa? Herbal, juga mungkin kimia gitu ya. Nah, itu mungkin juga bisa dimasukkan sebagai salah satu alternatif penambahan parameter atau mungkin kelas di dalam model. Seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, nanti sehingga kita nanti di apa di latar belakang kita bisa menceritakan kebaruan dari model kita ini apa. Nanti bisa di searching dulu artikel-artikel yang terkait dengan HIV dan ini akan menarik sekali gitu kalau nanti jadi satu tulisan gitu ya. Oke, mungkin dari kelompok ada yang misalkan ide atau apa? Cukup dulu. Mau mau di ini dulu ya. Iya, cukup dulu, Bu. Mungkin Oke. untuk teman-teman dari kelompok lain. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Silakan dari kelompok ke berikutnya. Baik, Ibu, izin share screen ya, Bu. Silakan Dita.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Eti. Pada pertemuan kali ini, tema yang kelompok kami bawakan yaitu Digital Age Trend atau dikenal sebagai DES. Dari kelompok 2 yang beranggotakan Leni Marni, Novita Lutfianda, dan saya sendiri Anita Bina Magusila Zain. Kompartemen yang dapat digunakan itu menggunakan SEERT atau S-nya itu susceptible, yaitu orang-orang yang belum terpapar digital age strain atau tidak mengalami gejala tetapi beresiko mengalami strain jika terpapar lebih lama. I-nya itu exposed, orang yang mulai mengalami gejala awal digital age strain, misalnya ketegangan mata yang ringan tetapi belum terlalu parah. Kemudian ada A, yaitu infected, orang yang sudah mengalami gejala digital age strain yang lebih serius dan membutuhkan pengobatan atau istirahat lebih banyak. Kemudian ada R atau recovered, yaitu orang yang telah pulih dari gejala digital age strain setelah pengobatan atau perubahan, biasanya perubahan kebiasaannya, misalnya istirahat yang cukup, pengaturan ulang cara menggunakan perangkat digital. Kemudian terakhir atau yang terakhir ada disabled, yaitu bisa ditambahkan jika ada kasus yang sangat parah, di mana orang mengalami kesulitan permanen atau jangka panjang. Misalnya, masalah penglihatan yang berkelanjutan akibat strain digital yang berkepanjangan. Nah, digital eye strain ini sendiri itu mengenai penyakit mata akibat dari terlalu sering atau terlalu lama memapar layar ponsel atau monitor. Jadi, karena diangkat dari banyaknya kasus dan juga kita ketahui itu tidak hanya orang tua maupun anak-anak remaja, tapi anak kecil pun dari kecil sudah diberikan em, handphone oleh orang tuanya untuk mempermudah agar tidak rewel gitu, Bu. Jadi itu mengakibatkan adanya penyakit digital age strain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini untuk penularan dari individu ke individu lain itu nanti bagaimana? Eh, Bagaimana cara menularnya? Kalau ini bentuknya itu lebih ke dari ponsel kemudian ke orangnya yang menggunakan ponsel tersebut sih Bu, jadi nggak langsung dari orang satu ke orang satu gitu. Mungkin ada juga yang seperti itu, tetapi lebih kayak dari penyakit mata gitu Bu. Jadi dari mata ke mata, nanti kayak ada bakteri atau virus yang nular gitu Bu. Tapi ini lebih kayak dari HP-nya langsung gitu loh Bu, akibat dari memapar layarnya gitu. Karena banyak orang yang Hmm? eh, melihat layar ponsel gitu Bu. Oke, kalau jadi begini, yang akan menyebabkan penularan itu apabila kita berinteraksi gitu ya, Iya. berinteraksi dengan ya seseorang atau mungkin benda apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ini nanti berarti interaksinya dari satu orang ke benda ke HP gitu, misalkan ke layar HP seperti itu. Atau kan biasanya kalau penularan penularan yang biasanya itu kan misalnya dari orang ke orang infectious disease gitu ya, dari satu orang misalkan flu. Nah, misalkan saya flu gitu, kemudian saya berinteraksi dengan teman-teman yang sehat. Nah, saya akan menularkan flu ke teman-teman saya yang sehat. Nah, seperti itu mereka jadi terinfeksi flu. Nah, teman-teman yang sudah terinfeksi flu nanti juga bisa menularkan, ada kemungkinan menularkan ke orang lain yang sehat lagi gitu. Akan semakin bertambah orang yang apa namanya, yang terkena penyakit flu seperti itu. Penyebarannya itu jadi terlihat apa, eh, perilaku penyebarannya itu seperti itu, dari satu orang menjadi dua, tiga, empat, dan itu menjadi menyebar. Nah, kalau dalam hal ini berarti nanti bagaimana ya? Kalau ini itu jadi bentuk pertamanya bukan dari akibat Hmm, menatap layar terlalu lama ya Bu. Kemudian karena sakit iya. mata itu orang-orang nih biasanya ngucek mata menggunakan tangan gitu Bu. Kemudian dari bakterinya itu kayak nular lewat tangan yang kena-kena benda karena kan kita kayak buka pintu terus habis itu eh, dari tangan orang ke orang lain gitu jadi kena terus ngucek-ngucek mata lagi gitu Bu. Jadi bakterinya itu akibat dari matanya itu. Eh, itu nanti bisa menular ke orang lain ya berarti ya? Bisa Bu akibat dari tangan yang kotor itu. Jadi akibat utamanya dari penyakit matanya.
Kalau berarti, kalau misalkan gini Mbak, dari tangan yang kotor mungkin dari infeksi bakteri ya gitu. Kalau eh, yang dari ininya, apa dari laptop atau ininya itu bagaimana tuh? Eh, Sebentar. Ini kan dari paparan mungkin radiasi lah gitu ya barangkali ya, Iya Ibu, atau dari mungkin radiasi. HP. Nah itu apakah menular ya setelah misalkan oke saya memang kecanduan nih gitu, saya kecanduan gadget gitu. Saya mungkin mengalami penyakit ini gitu. Dan apakah saya misalkan saya berinteraksi dengan keluarga, keluarga saya juga bisa mengalami penyakit yang sama akibat saya berinteraksi dengan mereka. Apa begitu maksudnya? Sebenarnya kalau secara langsung sih enggak ya Bu, cuman itu akibat dari kebiasaan gitu sih Bu. Dari misalkan satu keluarga ini memang mereka tuh yang tipikal sering membuka menatap layar gitu. Jadi akibat dari kebiasaan tersebut satu keluarga mengalami penyakit mata akibat dari paparan radiasi tersebut gitu Bu. Apakah tidak bisa ya Bu? Atau kami cari judul lain? Menurut saya Kak, ini tuh jadi lebih ke ini ya, apa lebih ke sebetulnya yang menular itu adalah nyandunya ya kan? Nyandu media sosialnya itu ya, berarti kan? Iya Walaupun Ibu. secara nggak langsung dengan nyandu apa eh, kecanduan HP gitu ya, itu kan jadi apa kalau terlalu lama itu bisa mengakibatkan mungkin penyakit penyakit apa penyakit ini gitu ya. Nah, lebih kalau misalkan itu lebih ke nyandunya gitu. Misalnya saya berinteraksi dengan orang itu lebih ke, ayo ini dong, apa kita main game yuk. Jadi game online ya seperti itu. Jadi kayak menyebar dia yang semula tidak suka game dengan kita berinteraksi dengan dia. Oh ini asik loh main game gitu, mempengaruhi dia untuk juga jadi senang bermain game gitu. Otomatis akan meluangkan mungkin hampir sebagian waktunya dia untuk hanya bermain game, misalnya seperti itu. Begitu nggak sih ya? Iya Bu, Eh, dari faktor mm, nyandungnya sih bisa ya Bu menular gitu. Pak. Tapi nanti coba di ini lagi ya, coba dieksplor lagi gitu. Sebetulnya menarik karena ini kan sesuatu yang nggak biasa gitu kan, nggak biasa itu pastinya itu sesuatu yang baru dan unik barangkali kan gitu. Tetapi mungkin bisa dikaji lagi nanti dari referensi bagaimana sih sebetulnya digital eye strain ini mungkin nggak itu eh, menjadi satu penyakit yang menular karena apapun di sini tuh infectious disease adalah sesuatu yang menular jelas gitu ya. Menularnya itu bagaimana? Menularnya dari mungkin dari orang ke orang, dari hewan ke orang, atau mungkin dari benda ke orang. Nanti silahkan di sini ya. Tapi nanti harusnya bisa diceritakan perilaku penularannya itu nanti bagaimana penyebarannya. Yang namanya menyebar itu kan pasti dari satu kemudian menjadi banyak gitu, Mbak. Dari misalkan penderita digital eye strain satu menjadi digital eye strain itu menjadi misalnya ini ada 100 gitu. Nah, bagaimana proses penularannya ini yang sebetulnya kita akan coba bahas di sistem dinamiknya seperti itu. Baik Ibu izin bertanya. Ya. Jadi kalau dari kasus ini kan secara nggak langsung kalau misalkan dari nyandunya itu berarti ke dampak psikologisnya ya Bu ya karena kecanduan karena ngikutin dari orang lain juga yang emang kecanduan dengan aplikasi atau ya sesuatu yang jadi ngebuat mereka menatap layar terus itu apakah tidak bisa Bu? Apakah tidak Eh, menular gitu Bu atau gimana kalau dari dampak psikologisnya? Kalau dampak psikologinya bisa, asalkan itu memang terlihat gitu menular dari individu meningkat menjadi banyak, menjadi satu individu, meningkat menjadi dua, meningkat menjadi empat, kemudian dan seterusnya gitu terlihat gitu. Misalnya saya berinteraksi dengan siapa, dengan apa, sehingga itu nanti membuat saya itu sakit. Dan kemudian saya harus bisa menyebarkan juga kan gitu. Nah, khawatirnya kalau di sini cuma misalkan dari HP ke satu orang, dia tidak apa tidak menyebar ke orang lain kan hanya ke saya saja. Penyakit itu nggak akan menyebar kan, gitu. Misalnya dari satu HP hanya menular ke diri saya sendiri. Nah, ya sudah selesai ke diri saya sendiri yang mengalami itu.
Orang lain kan tidak tertular. Oleh karena saya suka main HP, ya saya sendiri yang menanggung resikonya gitu intinya. Bisa dipahami ya? Baik Ibu, bisa dipahami. Nanti kami coba kaji lebih lanjut atau mengganti judul yang lain Ibu. Iya, sebenarnya ini menarik ya, tapi coba dikaji ya, digital eye strain ini, apakah itu sebetulnya memang satu penyakit yang menular? Bahwasannya itu nanti mungkin sumber asalnya itu eh, dari paparan ya radiasi dari eh, gadget lah seperti itu. Nah, barangkali itu ya memang ada kaitannya dengan apa virus atau mungkin apa eh, parasit dan lain sebagainya gitu ya. Nanti silakan dikaji lagi ya terkait dengan itu ya. Baik Ibu Eti, terima kasih Ibu. Sama-sama. Silakan berikutnya. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Kania Diolfi, perwakilan dari kelompok 3, izin mempresentasikan tentang progres proyek sistem dinamik yang sudah kelompok kami lakukan. Di sini kami sudah mencari jurnal-jurnal yang akan jadi referensi. Judul dari artikel kami nantinya adalah analisis kestabilan dan kontrol optimal model matematika dalam penyebaran penyakit Ebola. Di sini ada 10 jurnal yang sudah kami cari, 6 diantaranya jurnal Indonesia dan 4 diantaranya internasional. Di sini juga modelnya berbeda-beda. Rata-rata mereka menggunakan SAIR yang sudah dimodifikasi. Berikut bisa terlihat pada layar. Lalu, berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan, model sederhana penyebaran virus Ebola dapat dinyatakan sebagai sistem SAIR dengan kompartemen dan sistem persamaan diferensial sebagai berikut. DS per DT sama dengan min beta SI dikali 1 per N. Lalu DE per DT sama dengan beta SI dikali 1 per N dikurang sigma E. Lalu DI per DT sama dengan sigma E dikurang gamma I. Dan DR per DT sama dengan gamma I, di mana N adalah populasi total yang diasumsikan konstan, dan beta adalah tingkat penyebaran, lalu sigma adalah tingkat perubahan kelas individu dari masa inkubasi menjadi terinfeksi, dan gamma adalah tingkat penyembuhan. Adanya kelas ekspos dikarenakan Ebola memiliki masa inkubasi yang signifikan, dengan periode selama 2-21 hari, di mana individu pada kelas ini telah terpapar oleh virus, tetapi masih belum cukup untuk dikatakan terinfeksi. Lalu individu yang telah sembuh juga tidak akan terinfeksi lagi akibat adanya kekebalan jangka panjang. Di sini juga ada analisis titik tetapnya. Titik tetap adalah kondisi ketika sistem berada dalam keadaan stabil, di mana jumlah individu di setiap kompartemen tidak berubah terhadap waktu. Dengan kata lain, tingkat perubahan setiap kelas sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik tetap model Sayer, kita perlu menyelesaikan sistem ini satu persatu. Dari DR per DT sama dengan 0, diperoleh I-nya sama dengan 0. Lalu dari DI per DT sama dengan 0, diperoleh E-nya sama dengan 0. Dari DE per DT sama dengan 0, diperoleh R-nya sama dengan 0. Dari N sama dengan S ditambah E ditambah I ditambah R, diperoleh S-nya sama dengan N. Maka titik tetap untuk sistem persamaan diferensial ini adalah S bintang, E bintang, I bintang, R bintang sama dengan N, 0, 0, 0. Lalu di sini ada analisis kestabilannya karena model Sayer karena model Sayer adalah sistem dinamik nonlinear, kita hanya dapat menganalisis kestabilan lokal di daerah sekitar titik tetap yang dapat dilakukan melalui linearisasi sistem menggunakan matriks Jacobian seperti terlihat pada gambar. Nah, dengan memasukkan nilai titik tetapnya, kita dapat memeriksa kestabilan lokal di titik tetap tersebut, sehingga didapat matriks Jacobiannya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada masukan dari Ibu Eti? Oke. Mbak, tadi kan sudah ada beberapa model ya yang sudah dijadikan referensi. Eh,
penelitian yang relevan terkait dengan Ebola ya gitu. Jadi sebaiknya sebetulnya dari model yang sudah ada ini, lanjut lagi di atas tadi Mbak, ada yang di atasnya lagi, ada ini, ada Q, kemudian ada tambahan. Nah, sebaiknya dari apa yang sudah kompleks itu kita tambahkan lebih kompleks lagi gitu Mbak, gitu. Bukan kita malah mengurangi gitu ya. Nah, misalkan dari sini nih, ini ada SEID, kemudian ada ITR. Nah, itu kan sebetulnya sudah kompleks. Pasti model yang sudah kompleks itu barangkali adalah lebih ini ya, sebetulnya lebih eh, intinya semakin kompleks satu model gitu ya, itu akan semakin mendekati dunia nyata, kenyataan di dunia nyata seperti itu. Jadi sebaiknya dari apa yang sudah ada dan sudah eh, lebih kompleks daripada apa yang mau kita modelkan itu, sebaiknya kita justru menambahkan kekompleksannya gitu, bukan mengurangi ya gitu. Artinya kalau misalkan cair saja kan di sini ada yang terkurangi nih IT dengan D-nya misalnya seperti itu. Terus ada lagi yang tadi itu pakai karantina ya sepertinya ya. Nah, kalau misalkan kita nggak menggunakan karantina juga di situ jadi cuma SIR. Nah, dari sini masih bisa kita tambahkan di sini gitu. Justru kita menambahkan, tidak mengurangi intinya seperti itu gitu. Barangkali juga bisa di sini tetap ada tetap ada barangkali sebetulnya itu lebih rasional dalam hal ini gitu. Barangkali tetap di sini ada ada R, tetap ada D. Barangkali setelah ini kita kaji juga gitu. Tadi kan ada ide, ada apa yang lain gitu. Nah, kalau misalkan ditambahkan itu bagaimana? Kan semakin kompleks dari beberapa model. Nah, kemudian kayak kita itu jadi membuat satu penyimpulan gitu dari model ini, dari model ini. Kita satukan, itu akan menjadi model yang lebih baru dan tentu modelnya lebih besar seperti itu. Baik, Ibu. Yang tadi Gitu yang ya. di bawah ini Ya. itu penjelasan mengenai model yang akan kami buat. Tapi untuk modelnya sendiri nanti akan dimodifikasi, Bu, dari jurnal-jurnal yang sudah kami cari tadi. Oh ya, nah itu nanti ini sudah ini ya, artinya sudah konsepnya nanti say ada yang sudah ada Q ya, ada Q, kemudian ada kelas apa tadi. Nah, kalau bagaimana kalau itu semua kita satukan menjadi satu model gitu ya. Ada Q, ada D, gitu kan. Kemudian yang di atas tadi juga ada TR. Nah, itu maknanya apa? Bagaimana kalau kita satukan secara bersama-sama? Nah, itu juga akan menjadi satu model yang kompleks dan bahkan itu nanti akan menjadi yang akan menyatukan gitu ya, akan menyatukan menjadi model yang kompleks dan itu tenang menurut saya seperti itu sih ya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk masukannya. Ya, nanti bisa dicari juga referensi-referensi lain terkait dengan itu gitu ya. Saya kira untuk Ebola banyak banyak ini sih dan itu tetap menjadi sesuatu yang menarik Ebola itu. Itu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, Ibu izin untuk memaparkan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk memaparkan progres mengenai artikel dari kelompok kami ini memilih pemodelan kompartemen dalam penyebaran penyakit MAMS atau gondongan. Untuk progresnya kami sudah oh ya sebelumnya kami terdiri dari anggota saya sendiri yaitu Gaitza Zahira Sofa, lalu ada Afisa Salsabila Putri Harsanti, dan ada Rahmi Dwi Syafira. Untuk progresnya kami telah menyusun untuk pendahuluan dan merencanakan untuk model yang digunakan yaitu model SEILR. Nah, untuk SEILR ini, S-nya merupakan populasi rentan, yaitu individu yang belum terpapar penyakit tetapi berpotensi tertular. Untuk E-nya ini, populasi yang telah terpapar penyakit tetapi belum masuk ke tahap infeksius karena masa inkubasi. Untuk I-nya ini populasi yang sedang sakit dan dapat menularkan penyakit ke individu lain. L-nya di sini
yaitu populasi yang terinfeksi, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi infeksius atau subtahap masa inkubasi atau masa laten yang lebih spesifik. Dan untuk R-nya ini, populasi yang telah pulih dari penyakit dan dianggap memiliki kekebalan sehingga tidak dapat tertular atau menularkan penyakit lagi. Next. Untuk parameternya itu di sini ada beta, ini merupakan laju penularan yang mencerminkan seberapa sering kontak antara individu rentan dan infeksius menghasilkan penularan penyakit. Lalu ada sigma, ini laju transisi dari kelompok E ke kelompok L. Yang dalam hal ini sigma mencerminkan durasi rata-rata masa inkubasi awalnya. Kemudian ada gamma, ini merupakan laju transisi dari kelompok L ke kelompok I, yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi infeksius setelah masa latennya tadi. Kemudian ada alfa, ini tingkat pemulihannya, yaitu laju individu yang sembuh dan berpindah dari kelompok I ke kelompok R. Lalu yang terakhir ini ada N, yaitu total jumlah populasi yang dianggap dalam model yang biasanya diasumsikan konstan. Nah, untuk persamaan diferensialnya ini, untuk yang pertama perubahan individu rentan yang disimbolkan dengan ST sebagai berikut. Lalu yang kedua untuk perubahan individu terpaparnya yaitu ET sebagai berikut. Yang ketiga perubahan individu laten, kemudian perubahan individu terinfeksi, dan yang terakhir perubahan individu sembuh. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Oke, ini gondongan ya, Mbak ya? Iya, Bu, betul. Oke, gondongan ya. Oke, jadi di sini memang penyakit gondongan itu jelas ya, kalau gondongan menular ya, Iya. gitu. Ya, nanti dari model yang sudah ada ya silakan intinya dimodifikasi ya, Mbak ya. Jangan sesuai dengan model yang sudah ada gitu. Tentu itu tidak boleh kita memodelkan sesuatu yang memang sudah dimodelkan. Nah, jika ini misalnya SEILR itu sudah ada, berarti mungkin kita bisa menambahkan kelas atau mungkin parameter-parameternya seperti itu ya. Saya Iya, kira baik, untuk Bu. dilanjutkan ini ya bagus lah gitu ya. Saya kira nanti kalau misalkan untuk kondong kita coba nanti virusnya apa, kemudian nama Latin virusnya apa, nanti jadi judul itu menarik juga di sini, gitu ya. Oke, baik, Bu. Ya. Kalau yang model ini sendiri SEILR ini sebetulnya sudah ada Mbak berarti. Kalau yang SEILR sudah ada jurnal sebelumnya yang menggunakan ini sih, Bu. Oke. Berarti masih perlu ini ya, perlu Iya. modifikasi. Nanti silakan mungkin dari bisa di searching ya di Google Scholar beberapa model yang terkait dengan itu yang terbaru tentunya gitu. Barangkali sekarang sudah ada, barangkali sudah ada vaksinnya, barangkali sudah ada pengobatannya gitu ya. Nanti bisa kita masukkan menjadi satu kelas atau penambahan parameter variabel gitu ya. Iya, baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Sekian Iya, dari kelompok kami. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam untuk Ibu Eti dan teman-teman sekalian. Nah, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin membahas tentang analisis penyakit cacar menggunakan model kompartemen SIR. Oke, di sini setelah mempelajari lebih lanjut mengenai penyakit cacar dan model kompartemen yang akan digunakan, kami menggunakan model kompartemen SIR. Jadi, kenapa kami mengambil penyakit cacar juga karena penyakit ini lagi sering terjadi dan emang menular juga. Terus, kenapa kami menggunakan model SIR karena dipilih karena sederhana dan cocok untuk menggambarkan dinamika penyebaran cacar di mana individu yang sembuh memiliki kekebalan jangka panjang gitu. Jadi model kompartemen SIR ini menggambarkan penyebaran penyakit dengan membagi populasi menjadi 3 kelompok. Gitu kan, ada ini susceptible atau individu yang rentan, ada infected atau individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit, serta R-nya itu recovered
Jadi individu yang sembuh dan kebal. Di sini progres minggu pertama kami di sini juga ada mengumpulkan data. Jadi data yang kami kumpulkan itu berasal dari website Kementerian Kesehatan dan World Health Organization atau WHO. Jadi data akan bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk melengkapi data mungkin akan disebar kuesioner gitu sih Bu kepada orang-orang yang pernah terinfeksi penyakit cacar. Di sini kami juga ada data sementara yang kami paparkan. Bisa dilihat. Terus kami juga punya rencana selanjutnya, yaitu yang pertama melengkapi kekurangan data dengan menyebar kuesioner, lalu pemrosesan data untuk membuat model kompartemen SIR, selanjutnya penyusunan simulasi untuk menganalisis hasil, lalu yang terakhir kami akan mengidentifikasi parameter penting untuk model. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin dari Ibu Eti dan teman-teman ada masukan. Oke, cacar ya Mbak ya. Eh, Sama ya masukannya barangkali di sini kalau cacar oke lah SIR gitu ya. Nah, tapi barangkali tentunya bisa dieksplor lagi gitu ya. Nanti dari SIR yang sederhana, apa yang bisa kita kembangkan gitu ya dari penyakit cacar. Saya kira untuk model-model yang terbaru cacar pun sebetulnya sudah update ya. Sudah update cacar pun sekarang bukan SIR lagi yang terupdate itu ada lagi barangkali treatmentnya atau mungkin apa kombinasi kemudian pengembangan-pengembangannya ya terkait dengan model ya. Nanti silakan bisa dieksplor lagi. Saya kira ya tetap menarik sekarang seperti monkeypox itu kan juga lagi apa eh, lagi emerging juga ya berdasarkan data dari WHO gitu. Itu saya kira cacar tetap akan ada gitu. Seperti influenza ya, cacar itu akan tetap eksis gitu. Jadi memodelkan itu tentu beralasan sekali gitu. Tetapi setidaknya bisa menambahkan sesuatu yang baru, barangkali yang lebih kompleks gitu dari model yang hanya sekedar SIR. Itu ya Mbak ya? Baik, Oke, Ibu, baik. Saya Terima saranin kasih banyak, Ibu. Iya, iya. Sehingga nanti bisa diceritakan kebaruannya di latar belakang ya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, untuk masukannya. Saya akan untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Sebentar dulu sedang kami persiapkan. Oke, baik Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. Ibu Eti dan teman-teman mahasiswa Matematika 2022 kelas A. Maaf kalau belakangan ini saya kembali batuk lagi. Karena cuaca ya barangkali Rafli ya. Aduh, gitu kali. Ya, insya Allah mungkin tetap saya lanjut ya. Ya, oke. Ya, Silakan pada Rafli. malam hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rafli Sultan Rabani, Pinata Anggraini, dan Audrey Syahada Maulia ingin menyampaikan progres kinerja proyek kami tentang pemodelan sistem dinamik kompartemen SEIRD pada penyakit monkeypox atau cacar monyet. Apa sih penyakit monkeypox itu? Monkeypox atau cacar monyet adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus monkeypox, bagian dari genus Arthapoxvirus yang mencakup variola, Yersinia, and Cowpox. Sejak kasus pertama terdeteksi di Kongo ya sekitar tahun 70-an, penyakit ini menyebabkan infeksi sporadis dan wabah di negara-negara Afrika bagian barat dan tengah ya.
yang kemudian juga sekitar 2022 dan 2023 penyakit ini kembali meluas ke beberapa negara lain ya, termasuk di Inggris dan beberapa negara lain di luar Afrika ya. Barangkali termasuk negara kita yang seenggaknya melaporkan adanya kasus monkeypox, maksudnya penularan monkeypox pada manusia. Untuk penyebarannya sendiri, monkeypox atau disingkat dengan mpox menyebar antar individu terutama melalui kontak dekat dengan seseorang yang terinfeksi, termasuk anggota rumah tangga. Nah, kontak dekat ini meliputi kontak kulit ke kulit, mulut ke mulut, maupun mulut ke kulit atau sebaliknya, serta berada dengan jarak dekat dengan menderita mpox ya. Misalnya saat berbicara atau bernafas dekat yang dapat menghasilkan partikel pernafasan infeksius. Untuk wabah mpox seperti gini, kami memakai model kompartemen yang melibatkan 5 variabel, yaitu susceptible ya, yang dilambangkan dengan S, alias individu yang rentan terhadap infeksi mpox. Mereka belum terinfeksi dan dapat terjangkit virus kalau terpapar. Kemudian E atau exposed. Fase yang berikutnya, individu yang terpapar virus monkeypox tetapi belum menunjukkan gejala alias ketika inkubasi. Mereka tidak menularkan virus pada tahap ini. Kemudian selanjutnya, jika individu tersebut menunjukkan gejala dan benar-benar terinfeksi monkeypox, sehingga ujung-ujungnya mereka dapat menularkan virus pada individu yang rawan, ini melingkupi variabel I atau infected. Nah, setelah infected, selama beberapa waktu, nasib para penderita mpox bisa dua nasib akhir yang berbeda, antara recovered atau sembuh yang disajikan dalam variabel R, individu yang terinfeksi kemudian sembuh dari monkeypox. Mereka biasanya memiliki kekebalan terhadap infeksi yang terjadi untuk kesekian kalinya atau infeksi ulang. Atau yang paling mirisnya D atau diseased atau dead ya. Individu yang terjangkit monkeypox kemudian mengalami komplikasi, akhirnya meninggal ya. Ini dapat menjadi bagian dari model jika ingin memperhitungkan mortalitas dalam populasi ya. Sebagai contoh nyata saja, kita ambil penyebaran wabah monkeypox yang terjadi sekitar 1-2 tahun yang lalu. Dari ratusan ribu manusia yang terinfeksi virus ini di seluruh dunia, angka kematiannya gitu sekitar ratusan jiwa ya. Ini bisa dipertimbangkan dalam variabel D ini. Adapun untuk parameter penyakit monkeypox itu sendiri, yang mana bisa kita sajikan dalam suatu persamaan turunan sistem dinamik, yaitu beta. Beta sendiri mewakili tingkat penularan penyakit monkeypox. Kemudian untuk sigma kecil, laju inkubasi penyakit monkeypox ya. Kalau sigmanya mewakili laju inkubasi, mungkin 1/sigmanya sendiri mewakili orang yang terpaparnya itu sendiri. Kemudian untuk gamanya sendiri adalah laju pemulihan penyakit monkeypox, dan delta mewakili laju kematian dari penderita monkeypox itu sendiri. Untuk dinamika perpindahannya sendiri, kalau kita gambarkan secara grafikalnya, dari S ke E, kemudian E ke I, kemudian dari I bisa ke R, atau juga bisa ke D ya. S ke E sini sendiri adalah peralihan atau transisi dari rentan ke terpapar terjadi ketika individu yang rentan terpapar virus mpox. Kemudian E ke I. Dari E ke ini sendiri adalah transisi dari terpapar ke terinfeksi yang terjadi setelah penderita mengalami periode inkubasi ya, melewati periode inkubasi. Nah, begitu si penderitanya benar-benar terbukti terinfeksi mpox ya, nasib akhir mereka gitu setelah terinfeksi bisa 2, bisa I ke R, bisa I ke D. I ke R ini sendiri adalah kondisi peralihan ketika si yang infektannya itu sendiri sembuh ya. Artinya juga individu yang kena virusnya itu berhasil melawan dengan daya tahan tubuhnya mereka, atau mungkin kalaupun ada vaksinnya, mungkin faktor vaksinnya itu sendiri
bisa membantu ya. Namun kalau individu penderita mpox itu sendiri mengalami komplikasi serius, bisa jadi I ke D ya, yang terinfeksi malah jadi mati ya atau meninggal. Atau kalau digambarkan secara diagram akan seperti ini. S ke E ke I bisa ke R atau ke D. Sekian presentasi progres ya atau perkembangan dari penugasan yang kami lakukan sejauh ini. Mungkin dari Ibu Eti atau rekan-rekan yang lain bisa memberikan komentar. Silakan. Oke, baik. Eh, ini monkeypox ya. Nah, kalau seperti yang diceritakan tadi itu monkeypox adalah yang penularan dari manusia ke manusia gitu ya. Nah, sebetulnya monkeypox ini kan penyakit zoonosis. Zoonosis itu artinya penyakit yang barangkali ditularkan oleh hewan ke manusia gitu ya. Dalam hal ini, apakah tidak sebaiknya mungkin ada juga populasi hewan penularnya, Mas? Iya, berdasarkan jurnal yang kami dapatkan dan kemudian saya baca, iya mungkin bisa mewakili juga ya. Pokoknya ada variabel dalam pemodelan itu tersebut ataupun parameter yang melibatkan jumlah populasi monyet ya, baik itu kelahiran monyetnya itu sendiri atau kematian keraknya itu sendiri. Iya, jadi kalau seperti itu kan berarti sebetulnya ada dua populasi besar ya. Ada populasi mungkin hewan ya sebagai penular utama monkeypox. Karena sebetulnya monkeypox itu menularnya juga bisa dari hewan ke hewan, dari hewan ke manusia juga bisa gitu ya. Jadi ada populasi besar hewan, ada populasi besar manusia misalkan. Kalau seperti itu kira-kira memungkinkan nggak, Mas? Oh ini ya. Nah ini ada ini ya. Ada populasi hewan dan manusia ya di sini ya. Ya, SEI, LS ya pada kasus maksimalnya. Namun Di sini kita bisa M itu modifikasikan monkey ya. ya, Mas. Hanya itu human gitu ya. Iya, hanya human, M-nya monkey. Oke. Ya, atau Berarti mungkin dari bisa sini, jadi ini juga ya, yang ya, dari monyet ini sendiri kan kita bisa mewakili dengan huruf K ya. Kakak, human atau manusia diwakili huruf M ya. iya bisa, bisa. Nah, ini saya kira akan lebih rasional karena sebetulnya eh, memang penyakit ini adalah penyakit zoonosis yang menular dari hewan ke manusia. Bisa Iya, menular dari hewan ke hewan, dari manusia ke manusia, dan dari hewan pembawa penyakit itu ke manusia gitu. Dan nanti ini iya bisa di ini maksudnya ini. Mas. Jadi yang tadi, misalkan yang di Mas yang model yang sebelumnya tadi disampaikan itu kan model SEIR apa tadi itu? D, Satunya itu ada D. Nah, SEIRD misalkan ya. iya SEIRD untuk manusianya itu SEIRD, tetapi untuk yang monkeypox tetap IES misalnya. Itu kan satu yang baru. Iya enggak? Jadi di sini misalnya untuk yang populasi manusia SEIRD. Jadi kan seperti itu. Untuk yang monkey-nya di sini atau hewannya nanti tetap IES misalnya seperti itu. Itu kan itu adalah satu model yang baru kan? Iya enggak? Ya, intinya nanti bisa ini ya untuk ini ya menarik ini monkeypox nih. Nanti bisa dari Mas yang tadi sudah modelkan, nah ditambahkan saja yang populasi hewannya gitu. Itu sudah jadi model yang baru saya kira ya. Gitu ya. Iya, sekiranya mungkin seperti itu apa yang kami sampaikan terkait progresnya atau kemajuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Dipersilakan warahmatullahi untuk kelompok wabarakatuh. selanjutnya. Ya, oke, silakan kelompok selanjutnya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Arif. Sudah. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis penyakit tuberkulosis atau TBC dengan menggunakan model kompartemen SIR. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Arif Rahman, kemudian ada Iksan Agustianto, dan Zidan Fatia Zami Hakim. Oke, mungkin langsung masuk ke pengertian dari penyakit TBC dan komponen model SER-nya bagaimana. Mengapa kita memilih penyakit TBC? Ini ada di bagian pendahuluan artikel kami. Intinya TBC itu atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberkulosis yang pada umumnya menyerang paru-paru. Nah, gejala-gejala penderita ini di antaranya itu seperti batuk-batuk, sakit dada, nafas pendek, hilang nafsu makan, berat badan turun, demam, kedinginan, dan kelelahan. Nah, penderita penyakit tuberkulosis ini biasanya merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit kardiovaskular dan penyakit saluran pernafasan pada semua kelompok usia, dan yang nomor 1 dari golongan penyakit infeksi. Nah, oleh karena itu, menurut kami ini tuh penting gitu untuk dianalisis bagaimana sih penularan penyakit ini. Lalu lanjut ke model kompartemen SIR. Nah, jadi untuk model kompartemen SIR-nya ini atau susceptible infected recovered adalah salah satu pendekatan epidemiologi matematis untuk memahami penyebaran dan pengendalian penyakit TBC ini. Nah, untuk model matematika SIR-nya ini menggambarkan individu yang tidak terinfeksi dan rentan yang terinfeksi, serta yang dapat menularkan penyakit ke jumlah individu lain atau menular. Nah, dan juga individu yang sembuh atau bebas dari penyakit atau bisa dipulihkan seperti itu. Mungkin lanjut, Arik. Oke, di sini ada komponen model SIR. Model SIR membagi populasi menjadi 3 kompartemen utama. Yang pertama ada S atau susceptible atau individu yang rentan tertular penyakit. Lalu I ada infected, individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit. Lalu yang terakhir ada R atau recovered, yaitu individu yang telah pulih dari penyakit dan dianggap memiliki kekebalan terhadap infeksi ulang. Atau untuk TBC ini dapat disesuaikan berdasarkan kemungkinan kekambuhannya. Mungkin lanjut ke perumusan modelnya. Untuk penelitian kami ini sebenarnya mempunyai tujuan untuk mengetahui penyebaran penyakit TBC ini dengan menggunakan model SIR. Sehingga nantinya diharapkan permodelan total populasi ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok ya bagi mereka yang belum terinfeksi TBC atau disebut dengan kelompok rentan yang disimbolkan dengan simbol. Lalu untuk kelompok kedua adalah mereka yang terinfeksi oleh virus TBC yang nantinya akan dituliskan dengan simbol I. Lalu untuk kelompok yang ketiga adalah mereka yang sembuh atau meninggal setelah terinfeksi virus TBC. Nah, untuk itu kami berasumsi bahwa tidak ada imigrasi atau kelahiran dan kematian murni. Jadi jumlah orang yang belum terinfeksi tidak akan bertambah. Next. Mungkin ini progres yang terakhir dari kelompok kami tentang artikel. Mungkin di sini kami baru sedikit review tentang rumusan model yang nantinya akan kami analisis. Mungkin untuk rumusan model diagram SIR-nya akan seperti di gambar ini yang ada di pojok kiri. Lalu untuk dari ilustrasi ini sebenarnya itu bisa kita modelkan SIR-nya itu akan sebagai berikut. DS per DT sama dengan A
dikurang dengan beta SI dikurang delta S. Lalu untuk DI per DT sama dengan beta SI min alpha I dikurang dengan delta I. Lalu untuk DR per DT sama dengan alpha I min delta R. Nah, untuk keterangannya itu S itu sebagai individu yang rentan terhadap TBC, lalu I-nya itu adalah jumlah orang yang terinfeksi TBC, R-nya adalah jumlah individu yang sembuh dari tuberkulosis, lalu A-nya adalah tingkat kelahiran atau migrasi, betanya adalah tingkat penularan tuberkulosis, alfanya tingkat kesembuhan untuk TBC, dan deltanya tingkat kematian tuberkulosis. Untuk lambdanya itu adalah nilai Eigen. Lalu untuk R0-nya adalah nomor untuk reproduksi dasar. Mungkin ini saja dari progres artikel kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, TBC, saya kira TBC ini banyak banyak sekali ya model tentang tuberkulosis gitu ya. Tentunya dari sini nanti bisa dikembangkan ya dari SAIR yang sederhana tadi gitu ya. Karena model-model yang terbaru itu sudah makin kompleks gitu ya. Nanti bisa justru dari yang model-model yang sudah ada, model-model yang sudah kompleks itu kita menambahkan di sana ya gitu ya. Nah, ada yang sudah ada two strain, kemudian ada kan TB itu kan ada TB aktif, pasif, dan itu bisa ditambahkan gitu ya untuk model yang modelnya pasti nanti nggak sekedar SIR saja seperti itu ya. Kalau SIR saja kan memang sudah terbahas itu. Itu adalah model penyakit yang apa? Yang sebetulnya model penyakit dasar itu SIR itu eh, pasti analisisnya sama. Jadi di sini untuk TB sendiri nanti coba dieksplor lagi gitu untuk apa modifikasinya, model yang semakin mendekati permasalahan real. Seperti itu ya Mas ya. Nanti Iya baik Ibu, terima kasih atas masukan. iya, nanti masih banyak ya. Nanti coba di 2024. Nah, model matematika terkait dengan tuberkulosis itu sudah sampai di mana gitu. Bisa di searching beberapa model dari jurnal internasional gitu ya. Sehingga nanti kita dapat ide misalnya dalam hal ini kita mau memodelkan yang seperti apa. Itu oke gitu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Oke ya. Izin Ibu dari kelompok 9, izin untuk share screen. Ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Rizky Rahman Hakim beserta teman-teman kelompok yang lain, Ananda Fitri Rahmawati dan juga Ulwan Kotada. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan progres dari kelompok kami, yaitu tentang pemodelan matematika yang kami coba buat, yaitu pemodelan matematika SIR dalam analisis penyakit COVID-19. Penyakit yang tentunya sudah tidak asing di telinga kita karena beberapa waktu yang lalu telah terjadi pandemi terhadap penyakit ini. Oke, boleh di next. Oke, sebelum masuk ke pemodelan SIR-nya, di sini kami mencoba mengembangkan topiknya terlebih dahulu. Antara lain kami menyusun pendahuluan dan juga latar belakang. Di bagian pendahuluan kami menjelaskan secara singkat definisi dari COVID-19 itu apa, dampak, dan juga tingkat penyebarannya. Dan tentunya kami juga menyatakan alasan memilih penyakit
sebagai langkah mitigasi yang dapat diambil berdasarkan prediksi-prediksi yang akurat menggunakan model yang kami angkat nanti, yaitu model SIR. Selanjutnya, kami juga menjelaskan tentang model SIR itu apa, kemudian lanjut ke latar belakang, menjelaskan tentang model SIR serta penerapannya dalam penyebaran penyakit COVID-19, menjelaskan mekanisme ini jika dibuat dalam model matematika yang kami angkat. Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya kami mengembangkan pemodelan matematika SIR-nya. Pada slide ini kami mencoba memunculkan variabel populasinya. Dari model SIR ini populasi dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu S yang menyatakan jumlah individu yang rentan atau susceptible pada waktu T. Ini merupakan orang-orang yang belum terinfeksi tetapi berisiko untuk tertular penyakitnya begitu. Kemudian untuk variabel populasi yang I, ini merupakan jumlah individu yang terinfeksi atau infected pada waktu T. Ini merupakan orang-orang yang sedang sakit atau dapat menularkan penyakit ke individu-individu lain yang rentan. Kemudian ada variabel R, ini menyatakan jumlah individu yang sembuh atau kebal atau recover pada waktu T. Orang-orang ini dinyatakan telah sembuh dan tidak dapat menularkan atau tertular kembali oleh penyakit COVID-19 ini. Kemudian ada variabel N yang menyatakan total populasi. Ini merupakan jumlah keseluruhan individu dalam sistemnya dengan N sama dengan S tambah I tambah R. Artinya semua individu dalam populasi ini harus termasuk dalam salah satu di antara 3 kelompok ini. Kemudian ada parameter pentingnya. Di sini ada 2 parameter penting, 2 parameter utama dalam model SIR yang nantinya menentukan dinamika dari penyebaran penyakitnya. Yang pertama ada parameter beta. Ini merupakan tingkat transmisi penyakit dari individu infeksius ke individu yang rentan. Maksudnya parameter ini menunjukkan probabilitas terjadinya infeksi ketika individu yang rentan ini atau susceptible bersentuhan atau bersentuhan dengan individu yang terinfeksi nantinya atau yang I. Semakin besar nilai betanya, semakin cepat pula penyakit menyebar dalam suatu populasi. Kemudian ada parameter gamma, yaitu tingkat pemulihannya. Parameter ini menunjukkan laju individu yang sembuh dari status terinfeksi atau I dan pindah statusnya ke status sembuh atau recover. Semakin besar nilai gammanya, juga semakin cepat individu yang terinfeksi itu pulih kembali. Kemudian ada basic reproduction number. Parameter ini didefinisikan sebagai rata-rata jumlah individu baru yang terinfeksi oleh satu individu terinfeksi selama masa infeksinya. Rumusnya itu R0 sama dengan beta per gamma. Kemudian total populasinya seperti yang tadi, N sama dengan S plus I plus R. Jadi model SIR ini sebenarnya memiliki alur yang sederhana. Alurnya itu dari rentan atau S ke infeksius atau I. Kemudian nanti dari I ke sembuh atau recovered. Jadi dari kelompok S menjadi terinfeksi jika mereka melakukan kontak dengan individu I. Kemudian individu kelompok I ini akan pulih setelah beberapa waktu dan dinyatakan pindah atau recover ke kelompok yang R. Jadi secara visual alur sederhananya seperti itu dari S ke I ke R. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk progres per hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini COVID ya. COVID itu sampai dengan sekarang itu sudah kompleks juga ya terkait dengan modelnya. COVID yang dengan komorbid gitu ya. Komorbidnya itu ada juga yang tuberkulosis gitu ya dan komorbid penyakit yang lain. Artinya di situ bisa kompleks juga untuk yang penyakit COVID. Dan juga COVID itu kemarin kan seperti yang sudah kita alami kan COVID itu sudah ada vaksin juga. Vaksinnya itu pun bertingkat, itu juga bisa dimasukkan di dalam model. Kemudian ada isolasi, berarti di situ ada karantina. Kemudian ada pembatasan sosial. Saya kira itu hal-hal yang krusial ya, bisa dimasukkan ke dalam modelnya sehingga modelnya itu lebih realistis ya dari SIR. Nah, yang sudah yang simple basic nanti bisa dikembangkan itu dengan memasukkan misalkan vaksinasi, bisa memasukkan tentang pembatasan sosial, tentang karantina, kemudian komorbid dengan penyakit-penyakit yang lain gitu. Ya, saya kira itu bisa ya nanti dimodifikasi lagi, dieksplor lagi terkait dengan model COVID ya. Tolong untuk di searching gitu ya di Google Scholar artikel-artikel terbaru terkait dengan eh, model COVID-19. Saya kira itu banyak sekali artikel terkait dengan itu. Kita dari yang terbaru itu jurnal internasional gitu ya, kita bisa mencoba eh, mencari satu masalah terbuka yang masih memungkinkan untuk kita teliti gitu. Intinya seperti itu ya Mas ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, oke. Ini selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 10 mungkin boleh dibantu untuk share screen-nya Rafli. Silakan. Oke, Silakan untuk bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Rafli sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Eti selaku dosen pengampu mata kuliah sistem dinamik dan selamat malam juga untuk teman-teman matematika kelas A angkatan 2022. Di sini kami dari kelompok 10 ingin memaparkan progres kami selama 1 pekan untuk menganalisis gitu ya salah satu wabah dari tugas sistem dinamik. Sebelum perkenalkan, anggota kami pertama ada Jason Kristiawan Widya Putra, ada Muhammad Rizky Firmansyah, dan saya sendiri Gilang Ramadan. Bisa di next. Oke, di sini kami mengambil topik satu wabah yaitu influenza. Tujuannya adalah kita akan menganalisis dinamika penyebaran wabah penyakit influenza menggunakan model sistem dinamik untuk memprediksi pola penyebarannya. Nah, serta kita juga akan mengidentifikasi bersama-sama untuk menganalisis gitu faktor-faktor kritis dan memberikan rekomendasi mitigasi. Bisa di next. Oke, untuk pekan pertama sendiri kami sudah mengumpulkan beberapa informasi gitu ya. Mungkin memang belum banyak, tapi dari kami sudah mengumpulkan beberapa informasi yang nantinya kita dapat mengidentifikasi gitu parameter utama yang mempengaruhi penyebaran influenza. Contohnya, yang pertama adalah tingkat penularan, tingkat pemulihan, tingkat kontak antar individu, karena yang kita tahu influenza sendiri bisa menular dengan cepat gitu ya, dengan kita berinteraksi dengan orang yang terkena wabah penyakit, kita bisa saja terkena dampak dari influenza itu sendiri. Dan yang terakhir adalah vaksinasi dan intervensi lainnya. Yang dimaksud adalah setelah kita memvaksinasi atau memprotek diri kita, apakah ada pengaruh lain gitu, apakah ada pengaruh yang muncul terhadap kekuatan diri kita dalam menghadapi wabah penyakit influenza ini sendiri. Dan selanjutnya juga sudah membaca beberapa literatur gitu yang mereview mengenai model epidemiologi seperti SIR, dan beberapa variasi model lainnya. Jadi setelah itu kita membuat pemodelan awal yang nantinya pertama kita akan membuat kerja model SIR sederhana untuk influenza. Jadi untuk pemodelan yang kita gunakan untuk analisis kita pada wabah influenza ini menggunakan model SIR, dan setelah itu kita menentukan asumsi awalnya. Setelah kita menentukan asumsi awalnya, nanti akan ada populasi yang di mana setiap populasi tersebut bisa memiliki peluang yang sama untuk terinfeksi. Nah, dan juga ada beberapa penyakit menular yang melalui kontak langsung. Jadi apakah influenza ini
bisa menular hanya dengan kontak langsung atau dengan faktor-faktor lain. Apakah bisa dengan jarum suntik, apakah bisa dengan tempat makan yang berbarengan atau hal-hal lainnya. Dan yang terakhir, apakah ada dampak dari imunitas bawaan atau mutasi dari virus tersebut. Bisa di next. Nah, selanjutnya mungkin datanya masih kasar gitu ya. Tapi kita sudah mulai mencari gitu berdasarkan literaturnya data historis mengenai wabah influenza baik yang terjadi di Indonesia maupun terjadi di luar negeri. Tapi kita akan fokuskan di Indonesia terlebih dahulu. Jadi kita bisa melihat datanya di berbagai sumber gitu ya, dari jumlah kasus per minggunya, tingkat kematian akibat influenza. Karena kalau kita bisa bicara influenza sendiri, kita tidak bisa tidak bisa tutup mata kalau COVID juga itu awal mulanya dari influenza gitu, dan ada beberapa data-data lainnya. Bisa di next. Nah, untuk kendala tersendiri, jadi kalau kita bicara di Indonesia sendiri itu agak susah gitu loh, Kak. Kalau kita bicara lokalnya gitu, kalau di tingkat desa, kecamatan itu agak susah. Jadi kita hanya bisa mencakup dari generalnya saja. Dan yang kedua, mungkin asumsi awalnya terlalu sederhana sehingga belum mencerminkan dinamika kompleks dari influenza itu sendiri, seperti dampak mutasi dari virus. Bisa di next, Rafli? Nah, rencana selanjutnya setelah kita membuat perencanaan awal, pemodelan awal, kita akan melanjutkan pemodelan lanjutan, terus kita memvalidasi model tersebut, visualisasi dan analisis, serta dokumentasi dan analisis. Maka dari itu, setelah pekan 2 dan berikutnya, kita akan melanjutkan proyek ini bersama teman-teman yang lain, dan melihat gitu penyebaran virus influenza di Indonesia menggunakan model SIR. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Influenza ya, influenza itu mungkin SIS gitu. Nah, ini banyak juga ya terkait dengan influenza itu ke model-model yang sudah update dan kompleks tentunya gitu. Misalnya model influenza swine flu itu juga ada flu burung gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang influenza meningitis itu juga ada gitu. Jadi saya kira kompleks ya untuk model influenza itu sendiri bisa dimodifikasi tentunya ke model yang lebih, saya kira lebih eh, mendekati model yang real gitu ya daripada SIS ya, barangkali seperti itu. Nah, nanti untuk ke model bisa juga ya untuk sekarang itu kan ada meningitis, apakah ada flu juga terkait dengan penyakit-penyakit yang lain gitu. Barangkali sekarang juga banyak eh, chikungunya. Nah, chikungunya itu juga sepertinya gejala-gejala penyakit itu banyak yang terjadi gejalanya itu berinteraksi dengan influenza gitu. Misalkan penyakit chikungunya juga ada demamnya seperti influenza gitu ya. Penyakit meningitis juga ada demamnya seperti influenza. Nah, ini penyakit-penyakit coexistence gitu. Jadi seperti bisa beririsan. Nah, itu nanti modelnya sebetulnya bisa kompleks gitu. Jadi seperti itu masukannya mungkin untuk yang model influenza gitu. Nah, nanti silakan di sini coba mungkin eh, dicari ya referensi-referensi tentang model-model terbaru tentang influenza update-nya seperti apa. Coba di searching di Google Scholar model terbaru gitu di tahun 2024 dari jurnal internasional. Itu ya. Nanti bisa dimodifikasi dari sana sehingga nanti model kita bisa menstatement kebaruannya di latar belakang. Saya kira begitu ya masukannya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Eti. Ya. Oke, sama-sama. Nah, kan ada lagi? Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan progres artikel sistem dinamik.
Anggota kelompok kami yaitu ada Kesha Putri Zalika Omar dengan NIM akhiran 18, Cika Karisma Ferdian dengan NIM akhiran 55, dan Nita Putri Lestari akhiran NIM 70. Untuk judul artikelnya itu analisis penyebaran virus Zika dengan model dinamik kompartemen. Untuk progresnya itu ada pendahuluan. Pada pendahuluan itu untuk analisis ini yaitu berisi mengenai virus Zika. Jadi virus Zika itu disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti, sehingga virus Zika itu termasuk dalam garis virus yang sama dengan virus dengue atau virus demam berdarah. Tetapi untuk gejalanya yang ditimbulkan itu berbeda dengan virus demam berdarah itu. Nah, selanjutnya di pendahuluan itu juga ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu antara lain infeksi intrauterin, faktor genetik, dan paparan vaksin. Nah, di pendahuluan juga dijelaskan mengenai penyebaran virus Zika itu. Nah, penyebarannya itu bukan hanya melalui gigitan nyamuk, tetapi juga dapat dengan terinteraksi antar individual yang terinfeksi virus Zika tersebut, seperti melalui hubungan seksual dan bahkan bisa menular dari ibu yang terinfeksi kepada janinnya yang beresiko menyebabkan kelainan neurologis pada bayi seperti mikrosefalus. Next. Untuk proses pemodelannya itu, model dinamik penyebaran virus Zika yang dibahas pada makalah ini adalah model dinamik yang digunakan A. Momo dan A. Feguensus yang dikonstruksi kembali sedemikian sehingga memiliki asumsi-asumsinya. Nah, selanjutnya nanti juga di proses pemodelan ini terdapat gambaran diagram kompartemen model dinamik transmisi virus Zika. Baru itu saja, Bu, untuk progresnya. Sekian. Oke, ini Zika ya. Iya, Virus Zika. Zika ini sepertinya ada di Afrika ya kalau Zika ini ya. Nah, iya, Bu. itu nanti silakan Mbak saya kira Zika ini menarik ya gitu. Jadi silakan nanti dari model-model yang sudah ada update-nya gitu ya di 2024 itu eh, sudah seperti apa yang sudah dimodelkan oleh peneliti-peneliti lain. Nah, kita coba dari sana itu menambahkan paling tidak kekompleksan dari modelnya, bisa kita tambahkan kelasnya atau mungkin parameter-parameter yang di dalamnya ya gitu. Barangkali sekarang sudah ada penanganan-penanganan terkait dengan Zika virus gitu ya. Nah, nanti di situ kita bisa masukkan terkait mungkin ada vaksinnya, kemudian ada ditemukan treatment yang baru, kemudian apakah ada coexistence dengan penyakit-penyakit yang lain, itu bisa kita masukkan. Seperti itu ya, sama intinya dengan kelompok yang lain, tetap dari model yang sudah ada itu kita kembangkan model kita sendiri gitu, sehingga kita bisa menceritakan kebaruannya. Gitu ya, Mbak ya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, selanjutnya atau sudah semua? Sudah semua kelompok ya? Sepertinya sudah semua kelompok, Bu. Nah, oke. Berarti untuk selanjutnya coba nanti tetap ya masih di model. Nah, model-model yang tadi sudah
dipelajari sebetulnya, sudah dikumpulkan berbagai referensi. Nah, itu modelnya nanti kita fikskan dulu. Model yang memang betul-betul mau kita jadikan proyek itu yang mana gitu. Tetapi memang sekali lagi ya teman-teman, kita memang tidak boleh eh, mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh orang tanpa ada perbedaan sedikit pun. Nah, itu yang tidak boleh ya. Gitu. Nanti itu termasuk plagiarisme. Jadi kita hindari yang seperti itu. Jadi betul-betul yang memang kita kerjakan saja. Karena untuk project dan nanti harapannya kalau misalkan paper kita memang bagus juga bisa kita publish. Seperti itu ya. Nanti mohon dari modifikasi-modifikasi yang sudah ada barangkali dari referensi-referensi yang sudah ada kita kembangkan lagi di sini gitu ya. Nah, setelah itu jika oke model kita sudah fix, kita bisa mulai menganalisis kestabilannya dari mulai kita menentukan titik equilibrium. Awalnya tidak equilibrium ya, tidak equilibrium, kemudian kita bentuk matriks Jacobian, ya kan? Kemudian kita menemukan nilai eigen sampai dengan mungkin menemukan R0 gitu ya, bisa berbagai macam cara, bisa dengan cara linearisasi, bisa dengan cara menentukan syarat positif dari titik endemik, bisa juga dengan menggunakan Next Generation Matrix. Apabila semuanya sulit, bisa dengan menggunakan kriteria Ruth-Hurwitz. Nah, nanti baru kita memilih teknik-teknik apa yang sekiranya cocok untuk menganalisa model kita itu. Gitu ya. Nah, dan di sini juga teman-teman kemarin kan kita sudah belajar bagaimana menggambarkan potret fase. Nah, sekarang bagaimana kalau diaplikasikan potret fase untuk model kita, gitu ya. Yang kemarin mungkin kita pelajari model yang baru dengan dua variabel, ya kan? Dua variabel saja untuk persamaan diferensialnya, sistemnya dua persamaan diferensial saja dalam satu sistem. Nah, sekarang bagaimana kalau sistemnya itu terdiri dari lebih dari dua, 4, 5, bahkan mungkin 10 dan lebih. Nah, itu nanti bagaimana? Potret fasenya bagaimana? Itu nanti kita gambarkan, bisa dengan menggunakan Maple, MATLAB, kemudian Octave, silahkan saja. Bisa bereksplorasi di sini nanti gitu. Saya kira itu ya, untuk tiap minggu mohon proyeknya itu selalu dilaporkan. Dan sekali lagi di sini saya tekankan, kalau yang namanya proyek itu tidak selalu pengerjaannya itu pada saat kita ketemu tatap muka gitu, enggak. Pada saat tatap muka itu progresnya yang kita ceritakan. Permasalahan yang sekiranya dihadapi, hambatan, itu kita selesaikan. Jadi penyelesaiannya kapan? Ya di luar itu, di luar kelas. Silakan berkelompok, mendiskusikan itu, menyelesaikan itu. Nah, per pertemuan nanti progresnya seperti apa kita bahas. Kalau misalkan masih ada masalah gitu, misalkan itu bisa kita diskusikan di kelas, gitu ya, kira-kira solusinya bagaimana, sehingga nanti di akhir pertemuan ke-16 itu nanti betul-betul sudah jadi, sudah siap dipresentasikan sesuai yang kita harapkan sebagai output dari project. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, Bu. Jadi intinya bisa lanjut ya, dilanjutkan dari apa yang sudah direncanakan tadi. Modelnya sekali lagi mohon untuk artinya diupdate ya, diupdate, dimodifikasi dengan model yang baru dari yang sudah kita pelajari yang terbaru. Kita harus maju lagi yang lebih terbaru lagi. Seperti itu ya. Karena kita nggak boleh meneliti apa yang sudah diteliti oleh orang lain. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, jika cukup untuk pertemuan hari ini, saya kira bisa kita cukupkan gitu ya teman-teman. Untuk masing-masing kelompok, silahkan lanjut untuk mendiskusikan terkait dengan model di proyeknya. Tentu saja masih boleh, saya kepingin ganti, silahkan. Tetapi gantinya itu jangan apa tiap minggu ganti model, nah itu malah nanti tidak selesai gitu ya. Usahakan apa yang tadi sudah dipilih ya sudah itu saja. Tetapi nanti lebih dieksplor lagi, intinya seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari teman-teman. Mohon maaf karena kuliah kita itu harus geser-geser sampai malam pun bersedia untuk kuliah itu saya sangat mengapresiasi itu ya, gitu.
Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat malam.